Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, insyaallah pada malam pertama bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama mengkaji, mari kita sama-sama mempelajari, mari kita bersama-sama membaca tentang apa-apa yang diterangkan oleh para ulama. Kebetulan malam ini saya membawa dua kitab. Yang pertama kitab Risalah Ramadan, yang kedua membawa kitab Irsyadul Ibad. Nah, di sini kita akan membaca dulu, nanti diterangkan, kita sharing, kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan tubuh saya kuat karena ini supir saya lagi sakit katanya. Saya juga dari kemarin sama Pak Sandra wayah bahasa Sunda wayahna doakan saya semoga sehat dan bisa sampai ke Masjid Al-Falah. Alhamdulillah bisa sampai ke Masjid Al-Falah ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkaitan dengan perut saya nih, karena perut saya mapan, Pak. Tahu mapan, Pak? Mapan semakin ke depan. Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi mungkin nggak tahu apa nih, jadi karena mapan nih perut saya semakin ke depan. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi langsing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini masalahnya mapan, masalahnya saya nih maju ke depan nih perutnya itu ya. Nah, insya Allah, karena dari kemarin saya terus-terusan ditanya apa temanya ya, insya Allah pada malam ini kita akan membawakan tema keutamaan bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya saya mengingatkan, karena kalau saya dari dulu, dari kecil itu dididik oleh guru-guru saya, oleh orang tua saya, kalau pada malam pertama ini nih, pertama bulan Ramadan, kita niat itu 2 kali, Pak. Nah, ini mudah-mudahan di sini tadi sesudah taraweh niat 2 kali sekali, Pak. Sekali kan? Nah, kita kalau diterima praktek yang saya praktekkan tiap tahun dari semenjak kecil, dari umur 6 tahun sampai sekarang saya laksanakan. Itu kalau malam pertama kita niat itu 2 kali. Kalau kelewat besok bisa niat dari 2 kali. 1 niat untuk puasa hari esok, ya. Yang kedua niat untuk puasa selama 1 bulan, Pak. Nah, kenapa kita harus niat puasa selama 1 bulan? Jangan salah. Rukun puasa ada 3. Rukun puasa ada 3. Yang pertama niat setiap malam, Pak. Harus niat setiap malam. Ini saking kita khusyuk nih, saking kita khusyuk mabit di Masjid Al-Falah lupa niat, Pak. Besoknya puasa, mohon maaf puasanya nggak sah, Pak. Kenapa? Malamnya meninggalkan niat. Nah, para ulama saking toleransinya kepada kita, bagaimana caranya nanti di akhir akan ada umat Islam yang selalu lupa. Kan bulan Ramadan sebulan penuh nih,
pasti ada satu malam yang dia lupa melakukan naon, melakukan apa? Niat. Melaksanakan apa? Niat. Makanya para ulama, yuk malam pertama niat kita 2 kali. Yang pertama nawaitu sauma godin an adai pada sahri Ramadana hadis sanati fardolillahi ta'ala. Yang kedua nawaitu sahri Ramadana kullihi fardon lillahi ta'ala. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardon lillahi ta'ala. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardon lillahi ta'ala. Nah, kalau kita udah melaksanakan niat pada malam ini, maka otomatis, tapi kita tidak mengharapkan ya, cuma ini untuk menjaga-jaga. Nanti Pak Sandal lihat SW saya itu ada di sana, di SW saya ini untuk hanya jaga takutnya selama bulan Ramadan ada satu malam kita meninggalkan niat satu malam itu, otomatis. Eta kan Sunda, nah Indonesia itu transit ke Pak Chandra katanya. Nawaitu sauma, niat aku puasa sahri Ramadana di bulan Ramadan kullihi selamanya. Jadi selama nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi, niat aku puasa selama bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Itu ada nanti di SW saya itu, tapi bahasa Sunda saya. Niat aku puasa selama bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada satu malam yang kita ketinggalan tidak niat, kata para ulama ahli fikih, udah tergantikan dengan niat pada malam pertama. Nah ini yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, kepada masyarakat, karena dari kelas 6 SD saya begitu. Jadi niat itu pada malam pertama 2 kali. Pertama niat untuk besok, yang kedua niat untuk selama 1 bulan. Apakah diperbolehkan? Boleh, karena ini hanya menjaga-jaga. Tetap yang wajib mah niat setiap malam, yang wajibnya itu. Ini untuk menjaga-jaga, karena kadang-kadang saya pun ya suka lupa Pak. Nggak tahu saking ya mabit atau rata-rata mabit lah. Karena mabit bukan di sini aja Pak, gitu. Mabit jadi saking khusyuknya lupa niat. Pas saya bukan jadi imam taraweh, kalau jadi imam taraweh pasti saya Pak mimpin niat. Ini pertama, sharing yang pertama. Yang kedua, sharing karena ini sunnah Rasulullah SAW, seharusnya nih. Nah, karena pada malam ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap kita dengan penuh kasih sayang. Pada malam ini, pada malam pertama ini hadisnya sahih, Allah menatap seluruh umat Islam yang akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan besok tanggal 1, Allah tatap dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, barang siapa yang meminta ampunan pada malam ini, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini malam pertama nih, hadisnya sahih. Yang ketiga, barang siapa yang memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah ijabah permintaannya. Ini sharing, nah hadisnya udah banyak disebar di mana-mana, tinggal klik ada Pak ya. Di 3 nih. Allah menatap kita dengan penuh kasih sayang. Allah akan memberi ampunan kepada orang-orang yang mau meminta ampunan pada malam ini. Allah akan menijabah doa-doanya orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharing, kalau bisa sekarang juga. Yang pertama, kita kepada siapapun, terutama yang paling dekat kepada istri dan anak kita, 1, meminta maaf dan saling memaafkan. Ini pertama Pak. Jadi begitu datang bulan suci Ramadan, pertama bukan lebaran aja, bukan Idul Fitri aja, bukan. Malam ini juga ke istri kita, ke anak-anak kita, pulang dari sini kita meminta maaf kepada mereka dan saling memaafkan. Itu yang pertama. Udah apa belum Pak? Hah? Lihat wajahnya kayaknya udah nih kayaknya. Udah belum ya? Ini kita jangan bohong di bulan puasa nih masalahnya ya. Gitu ya. Kalau udah ya udah, kalau belum ya belum, berarti nanti dari sini wajahnya Pak. Kita minta maaf dan saling memaafkan. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sebelum datang bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan kita harus
Minta maaf dan saling memaafkan karena bulan Ramadan bulan ampunan. Dan malam ini pun Allah akan mengampuni orang-orang yang saling memaafkan. Gitu Pak. Satu tuh. Yang kedua, meminta doa dan saling mendoakan. Nah ini yang jarang dilakukan itu. Meminta doa dan saling mendoakan. Kalau para ustadz, para kiai atau para santri doa bidoa. Maksudnya apa doa bidoa itu? Saling mendoakan. Saya berapa kali ke Pak Sandra, tolong doakan saya semoga sehat. Karena sehat itu modal utama kita untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu Pak. Kalau anak kecil biasa begitu Pak, lihat gitu banyak. Dia itu sebenarnya pengen masuk, tapi tuh lihatnya di sana. Kalau pengen masuk jangan di sana, kata saya. Ayo ke sini gitu. Ke operator coba sorot tuh itu gitu. Anak-anak 2 orang tuh pengen masuk TV kata saya gitu. Nah itu yang kedua itu syari aja ya. Jadi pertama niat berapa? 2 kali malam ini. Yang belum nanti ada di SP Pak Sandra lah. Sekali lagi. Nawaitu sauma sahri ramadana kullihi fardon lillahi ta'ala. Sharing yang pertama. Sharing yang kedua, mohon kalau bisa dan usahakan dan memang harus dilakukan. Pertama, meminta maaf dan saling memaafkan. Yang kedua, meminta doa dan saling mendoakan. Itu setiap hari Pak kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Karena diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena di sini judulnya mabit, mungkin kalau diterima oleh semuanya, saya akan menerangkan tentang tata cara sholat sunat tasbih Pak. Kemarin udah ada yang melaksanakan sholat sunat tasbih? Hah? Alhamdulillah ada atau alhamdulillah tidak ada nih masalahnya nih? Hah? Ada kan? Ini saya mentok di terus tasbih. Berarti saya harus menerangkan sholat sunat tasbih nih, ya. Ini kan kita mabit tiap malam. Kita melaksanakan qiyamul lail. Itu kan qiyamul lail kalau selama bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, i'tikaf, tadarus Quran, sholat sunat. Sholat sunatnya ada sholat sunat taubat, ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat tasbih. Tidur sebentar, nanti sholat tahajud dan sholat witir. Pan Ustadz witir tadi udah, boleh sesudah tahajud juga melaksanakan sholat witir. Walaupun tadi sesudah taraweh kita melaksanakan sholat witir, nggak jadi masalah kok, ibadah dipermasalahkan. Sholat sunat kan ini namanya Pak, gitu. Jadi kalau bisa usahakan sholat sunat taubat dulu Pak lah. Jadi udah tadarus Quran nih, kita program odoj one day one juz gitu ya. Kalau di sini bukan malam berarti one night one juz berarti gitu ya, per orang gitu ya. Atau gimana caranya itu malam ini kita bawa berapa juz kita khotamkan. Udah khotam Quran, maksudnya 5 juz atau 3 juz malam ini nih. Terus kita melaksanakan sholat sunat taubah. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh. Terus melaksanakan sholat sunat hajat. Ini saya melaksanakan sholat sunat hajat Pak di depan Gua Hiro Pak, sambil memandang tower jam-jam Masjidil Haram di depan gua. Wah saya ini nggak kerasa nih air mata itu mengalirnya itu. Saya melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama al-ikhlasnya 10 kali. Rakaat kedua al-ikhlasnya 20 kali. Rakaat ketiga al-ikhlasnya 30 kali. Rakaat keempat al-ikhlasnya 40 kali. Pegel-pegel tuh. Nah, tanya bisa nggak? Ah, Ustaz dilatih sakit itu mah silahkan suratnya apa saja. Jadi sesudah tobat kita melaksanakan sholat sunat hajat. Untuk apa tobat? Istighfar Pak, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita bisa membaca atau sudah hafal tentang bacaan Sayyidul Istighfar. Udah tobat kita baca istighfar, terus baca ditutup dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Ada istighfar, ada rajanya
istighfar, namanya sayyidul istighfar. Itu sudah sholat tobat. Yang kedua sholat sunat hajat, berbanyak versinya Pak sholat sunat hajat. Kita yang dipermasalahkan bukan banyak versinya, kita udah belum melaksanakan sholat sunat hajat. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ingin melaksanakan kayak gini, seperti gini, silahkan mau bawa versi mana, yang penting melaksanakannya Pak. Melaksanakan nggak kita 4 rakaat Pak. Jadi kalau sholat sunat hajat berapa rakaat? 4 rakaat, di 2 kali salamkan. Nah untuk sholat sunat tasbih 4 rakaat, kalau malam dilaksanakan 2 rakaat, kalau siang dilaksanakan 4 rakaat langsung Pak. I'anatul thalibin, jilid pertama bab sholat sunat. Jadi kalau mana keterangannya Ustaz? Kitab I'anatul thalibin jilid pertama bab sholat sunat. Ini yang saya nggak bawa kitab I'anatul thalibin nih, tapi karena saya dari awal sampai sekarang ke sini pikirannya iktikaf, yang ingat saya dari mobil sampai sekarang apa? Sholat sunat tasbih aja Pak, itu terus dari tadi. Bagaimana Pak? Teruskan sholat sunat tasbih nih, teruskan ya. Jadi sholat sunat tasbih itu jumlahnya 4 rakaat. Instruksi dari Nabi ini harus dilaksanakan setiap malam. Sholat sunat tasbih itu dilaksanakan kalau malam hari 4 rakaat, kalau siang hari kalau malam hari 4 rakaat, 2 rakaat, kalau siang hari 4 rakaat disekaligus,kan langsung 4 rakaat Pak. Jadi tidak 2 rakaat, tidak 2 rakaat. Mohon maaf, niatnya usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Namanya juga sholat sunat tasbih. Maka yang kita baca selamanya apa? Bacaan tasbih. Apa bacaan tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali Pak satu rakaat? 75 kali. Jangan kagok Pak, iktikaf udah tasbih aja tiap malam. Ya, satu rakaat berapa kali? 75 kali. Berarti kalau 4 rakaat berapa kali? 300 kali Pak. Udah jangan kagok lah. Kenapa kita diinstruksikan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat tasbih? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu melaksanakan sholat sunat tasbih, maka Allah ampuni dosa dari 10 perkara. Dari 10 hal Allah ampuni Pak. Kalau kita mau melaksanakan sholat sunat tasbih, dosa yang awal, dosa yang akhir, 2. Yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang kecil dan yang besar, yang sengaja dan tidak disengaja, yang sembunyi dan terang-terangan. Itu kalau kita mau melaksanakan sholat sunat tasbih, 10 hal. Yang awal, yang akhir, yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang sengaja dan tidak disengaja, yang terang-terangan dan tersembunyi, semuanya dosa kita Allah ampuni dengan melaksanakan sholat sunat tasbih 4 rakaat. Apalagi kalau tiap malam di Al-Falah, ajib banget. Apalagi bulan Ramadan kalikan 1000, Allahu Akbar, ajib banget itu. Ini yang saya pikirkan dari awal begitu naik mobil, ya ini sholat sunat tasbih. Sekali lagi, niatnya usolli sunnatat tasbihi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dibacanya, dilaksanakannya malam hari dan dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti kalau siang hari usolli sunnatat tasbihi arba'a rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz, boleh nggak pakai mustaqbilal kiblati? Boleh, nggak jadi masalah. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati lillah adaan lillahi ta'ala, nggak jadi masalah.
Setiap rakaat bacaan tasbihnya 75 kali. Mohon maaf, pada waktu membaca tasbih yang 75 kali ada dua cara. Cuma saya diajarkan oleh guru saya, Syaihuna Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah bin Kiai Haji Hasan Rubai, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, yang diajarkan oleh beliau kepada semua santri dan alumninya cara begini Pak. Salat tasbih nih, kan satu rakaat berapa? 75 kali baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada waktu kita berdiri ini baca tasbihnya 25 kali, nggak apa-apa, nanti duduk aja lah. Udah. Jadi pada waktu kita berdiri baca tasbihnya berapa kali? 25 kali Pak. Jadi usolli sunnata tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mau baca doa iftitah boleh, enggak juga enggak apa. Kalau kita contohnya enggak baca doa iftitah nih, langsung baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, bagaimana cara menghitungnya? Takutnya kelebihan atau kekurangan. Saya diajarkan dengan menggerakkan jari-jari tangan kita Pak. Jadi kelihatan kalau udah gerak semuanya berarti udah 10 kali. Jadi gitu Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Batal enggak salatnya? Enggak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pada waktu berdiri. Pada waktu ruku sama begitu, digerakkan jari-jari kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Jadi cara menghitungnya supaya cek kata bahasa Sunda tuh, supaya keclok supaya tidak pabelit gitu, supaya tidak keliru bacaannya. Makanya begini. Jadi kalau kelingking kita bergerak berarti udah 5 kali ini. Kelingking tangan kanan kita bergerak berarti udah 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jempol ke-1, telunjuk ke-2, jari tengah ke-3, jari manis ke-4, kelingking ke-5. Jadi berapa kali nih? 10 kali. Cara bacanya begitu Pak. Jadi begitu kita membaca Allahu Akbar, mau baca doa iftitah boleh, tidak juga tidak apa. Terus kemudian bagaimana? Baca tasbih 10 kali. Sesudah baca tasbih 10 kali, baca surat Al-Fatihah. Sesudah beres baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ustaz enggak apa, silahkan baca surat yang lain. Yang penting kita sholat tasbih. Yang penting kita melaksanakan sholat sunat tasbih. Udah beres baca surat, baca lagi tasbih berapa kali? 15 kali. Jadi tadi saya udah bilang, pada waktu berdiri kita baca tasbihnya berapa kali? 25 kali. Mohon maaf, ini yang diajarkan oleh guru saya. Nanti kita ruku baca tasbih 10 kali, i'tidal baca tasbih 10 kali, sujud baca tasbih 10 kali, duduk di antara dua sujud baca tasbih 10 kali, sujud lagi baca tasbih 10 kali. Jadi jumlahnya berapa? 75 kali membaca tasbih dalam satu rakaat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pada waktu berdiri kita baca tasbihnya cuma 15 kali. Allahu Akbar, langsung baca bismillah, langsung baca surat, langsung baca tasbih 15 kali. Ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10. Kurang nggak Pak? Kurang berapa? Kurang 10. Cara yang kedua, nah sebelum kita berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua, kita jangan dulu apa? Jangan dulu berdiri, tapi baca tasbih dulu berapa kali? 10 kali. Cuma rata-rata kalau begitu melaksanakannya kita suka lupa, langsung naon? Suka langsung berdiri Pak. Padahal kita punya apa? Punya utang tuh, baca tasbih 10 kali lagi belum. Makanya wa'ajengan melaksanakan, mengajarkan praktek yang pertama Pak. Jadi pada waktu berdiri baca tasbihnya berapa kali? 25 kali. Jadi boleh membaca tasbih
pada rakaat pertama sebelum apa? Sebelum bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua, baca lagi tasbih 10 kali. Berarti nanti udah di rakaat kedua pada waktu tahiyat akhir, mohon maaf, jangan dulu baca tahiyat akhir, tapi baca dulu apa? Tasbih 10 kali baru tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Pak, itu sholat sunat tasbih. Kalau rakaatnya yang dari Rasulullah SAW-nya, pertama rakaat pertama sesudah Fatihah Al-Zalzalah, rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Adiyat wal Adiyati Dob'aha, rakaat ketiga sesudah Fatihah At-Takasur, baru rakaat keempat sesudah Fatihah baca Al-Ikhlas. Sabar Pak, sabar. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Allahu Akbar. Bulan puasa itu Masya Allah tabarakallah, ada kalanya menjadi hikmahnya itu tazakka, membersihkan badan kita dari berbagai macam dosa, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Benar gak Pak? Kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa, ya nggak tahu kalau yang nggak puasa mah. Kalau yang puasa udah tazakka, badannya dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam dosa, hatinya dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit hati. Yang susah itu penyakit hati Pak, aduh susah Pak, jangan salah, penyakit badan itu timbulnya dari penyakit hati, jangan salah Pak. Nah ini penyakit kita, hati kita harus apa? Harus kita buang. Ada satu aja sedikit setitik nila, ada rasa sombong dari kita, udah ada apa bos? Haram diri kita masuk surga. Silakan, ada. Ini mohon maaf, terakhir sebelum saya membuka termen pertanyaan lagi, ada lagi bulan puasa itu Pak, hikmahnya itu taqarruban ilallah. Apa? Taqarruban ilallah. Mohon maaf, mungkin sekarang kita diajak, melalui loudspeaker, tapi secara diakui tidak diakui, ini adalah kesadaran kita dengan adanya hikmah, dengan adanya bulan suci Ramadan. Coba di luar bulan Ramadan kita beginian, mau nggak kira-kira? Kira-kira mau nggak Pak? Di luar bulan Ramadan diajak yuk mabit di sini, kira-kira mau nggak? Aslina ya teh, aslina ya teh. Tapi sebanyak ini enggak? Nah, lebih banyak. Ada apa nanti di minggu kemarin? Liwat tarhib Pak, ya kan, tarhib Ramadan. Gitu Pak. Taqarruban ilallah. Jadi secara ikhlas, secara sadar, secara sukarela kita mau melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan tanpa ada yang maksa. Kalau ada yang ngajak pasti ada, tapi tanpa ada paksaan. Nah, di saya alhamdulillah majlis taim saya Pak Chandra nggak muat ibu-ibu tuh melaksanakan sholat taraweh malam pertama karena gitu. Majlis saya penuh sampai ke lapang pul. Cukup saya simpulkan dari awal pertemuan sampai sekarang. Pertama, saya mengingatkan, begitu datang bulan suci Ramadan, malam pertama niat kita 2 kali, niat untuk puasa hari esok dan niat untuk puasa 1 bulan. Begitu datang bulan Ramadan, saya ingatkan bahwa kita harus meminta maaf dan saling memaafkan kepada siapapun. Yang ketiga, kita meminta doa, kita meminta doa dan saling mendoakan kepada siapapun. Yang kedua, penerangan tentang sholat sunat tasbih dilaksanakan kalau malam 2 rakaat, kalau siang 4 rakaat sekaligus, bacaan tasbihnya per rakaat 75 kali. Terus kalau 4 rakaat berarti 300 kali. Tata caranya ada dua ya cara baca tasbihnya. Kalau dari ajaran dari guru saya, waktu berdiri baca tasbihnya 25 kali, 10 sebelum baca Fatihah dan surat, 15 sesudah baca Fatihah dan surat, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, jumlahnya ada 75. Ada lagi yang pada waktu berdiri membaca tasbihnya berapa kali? 15 kali, yaitu sesudah baca Fatihah dan surat. Kapan yang 10-nya? Pada waktu mau berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua.
Apa fadilah atau keutamaan melaksanakan sholat sunat tasbih? Allah ampuni dosa-dosanya dari 10 arah. Yang awal, yang akhir, yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang sembunyi dan terang-terangan. Itu barangkali tentang yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi, pertama saya mohon maaf kepada semuanya. Yang kedua, kita mohon saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sempurna melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah puasa Ramadan, terutama sholat sunat qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.